Oke, kita masuk di slide mata kuliah penganggaran perusahaan, khususnya di analisis regresi, metode ramalan jualan regresi sederhana. Tujuan pembelajaran kali ini adalah meramalkan jualan dengan regresi sederhana. Kita artikan dulu apa itu analisis regresi sederhana. Dilihat ya, fokus. Analisis regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel terikat, yaitu Y, dengan menggunakan satu variabel bebas, yaitu X. Di sini sudah saya beri kata kunci yaitu 1, maka variabel terikatnya 1, variabel bebasnya juga 1, X ke Y gitu ya. Variabel bebas ini yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan atau korelasi dengan variabel terikat. Untuk mengetahui bahwa variabel bebas atau X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat atau Y, dapat digunakan analisis korelasi. Lantas, apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Sebab akibat ya di sini kata kuncinya. Perubahan variabel terikat ditentukan oleh faktor lain. Faktor lain tersebut dapat terdiri atas satu faktor atau lebih. X-nya bisa 1, bisa lebih. Faktor lain, nah X-nya tadi ya, X-nya yang hanya 1 berarti variabelnya hanya 1. Sehingga variabel bebasnya hanya 1, sehingga menggunakan analisis regresi sederhana. Sebaliknya, bila faktor lain lebih dari 1, berarti variabel bebasnya berganda, sehingga menggunakan analisis regresi berganda. Kali ini kita mempelajarinya adalah analisis regresi sederhana. Yuk, kita cari yang pertama dulu ya. Ini masih sama yang kemarin. Mencari fungsi korelasi. Kalau yang metode kuadrat terkecil sama metode momen itu sudah tahu kemarin, sudah dipraktikkan dan alhamdulillah sudah semuanya jawabannya sama ya antara kuadrat terkecil dan metode momen. Lalu ada lagi rumus yang ketiga. Ini tidak ada namanya maka saya berikan nama rumus ketiga. Metode kuadrat terkecil yaitu nanti fungsinya pasti bentuknya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, ini sama semuanya. Kemudian kalau untuk metode kuadrat terkecil, itu mencari B dulu. Kenapa? Karena di dalam mencari A itu ada unsur B-nya. Maka dicari B-nya dulu. Ini apa? B-nya adalah koefisien arah regresi. Sedangkan A adalah nilai konstan. N, B sama dengan N dikali sigma X kali Y kurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat kurangi sigma X dalam kurung kuadrat. Nah, ini perhatikan dalam kurungnya hati-hati betul, karena nanti bisa jadi salah. N-nya adalah banyaknya data. Sigma itu artinya adalah jumlah yang paling bawah. Lalu setelah ketemu B, maka mencari A. A masih ingat ya sambil kita review yang pertemuan kemarin. Sigma Y per N. Minus dikurangi ya, dikurangi B dalam kurung sigma X per N. Atau bisa juga disederhanakan seperti ini. Sigma Y dikurangi B kali sigma X per N. Tuh, itu untuk metode kuadrat terkecil. Kalau metode momen, ya sama seperti yang kemarin. Sigma Y sama dengan N kali A ditambah sigma X kali B. Sigma XY sama dengan sigma X kali A plus sigma X kuadrat kali B. Ini nanti bisa pakai metode eliminasi yang dikali dulu biar A atau B-nya hilang dulu, lalu disubstitusikan. Yang ketiga rumusnya adalah ini juga cari B-nya dulu, karena untuk mencari A ada unsur B. B-nya adalah sigma XY dikurangi N dikali X bar kali Y bar. Nah,
kali X kali Y bar. Bar itu apa? Rata-rata ya. Jadi X bar ini adalah rata-rata X. Rata-rata X itu bagaimana? Maka jumlah data di dalam kolom X dibagi dengan banyaknya data, dibagi N. Masih ingat kan kalau fungsi average itu seperti apa? A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Ini nanti dibuktikan semuanya bahwa jumlahnya adalah sama. Silahkan mencari fungsi korelasi. Silahkan memakai metode kuadrat terkecil, metode momen, atau rumus yang ketiga. Silahkan, yang penting jawabannya sama. Seperti yang pada awal tadi, jawabannya adalah sama antara ketiganya. Ini hanya cara untuk menemukan fungsi korelasi, A dan B-nya harus sama, karena hanya sebuah cara. Langkah yang pertama dulu adalah mencari koefisien korelasi. Nah, korelasi ya, korelasi. Korelasi sama yang boleh di mana dipilih dulu. Nah, sekarang koefisien korelasi dicari untuk mengetahui kekuatan pengaruh variabel bebas. Tadi kan sebelum ini mencari fungsinya kan? Nah, sekarang mencari koefisien korelasi. Buat apa toh mencari koefisien korelasi? Koefisien korelasi itu untuk mencari kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kekuatan, iya kekuatannya. Kekuatannya seperti apa? Nah, di sini kita lihat apakah X itu berpengaruh sangat lemah terhadap Y, apakah X itu berpengaruh lemah. Nah, pengaruhnya lemah, cukup, kuat, atau sangat kuat. Nanti setelah dihitung pakai rumus, hasilnya apa? Tinggal dipilih ini. Kalau di bawah 0,20 maka sangat lemah. Kalau 0,2 sampai 0,4 lemah, 0,4 sampai 0,7 cukup, 0,7 sampai 0,9 kuat, 0,9 sampai 1 itu sangat kuat. Oke, gitu. Nah, rumusnya seperti apa untuk mencari koefisien korelasi? Koefisien korelasi ini lambangnya, simbolnya adalah R. Bisa pakai dua rumus. Nanti hasilnya sama. Rumus yang pertama adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. X-nya tadi variabel bebasnya, Y-nya variabel terikatnya. Per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Itu rumus yang pertama. Ini rumus yang pertama hasilnya berapa? Pasti nanti kalau dipakaikan rumus kedua, jawabannya juga sama. Di sini ada bar ya, ada rata-rata. Makanya ini berbeda, bukan berbeda ya, ada tambahan dari yang kemarin. Kalau analisis tren kan tidak ada X bar, Y bar, tidak ada rata-rata X, tidak ada rata-rata Y. Nanti ditambahin sendiri kolom-kolomnya. Rumus yang kedua, R sama dengan sigma dalam kurung X min X bar. Nah, dikali Y kurangi Y bar. Per akar sigma X min X dalam kurung ya, kuadrat dikali sigma dalam kurung Y min Y bar kuadrat. Nanti cara menafsirkan R-nya adalah pengaruh variabel X terhadap variabel Y bersifat apa? Tinggal dipilih. R-nya itu hasilnya berapa? Tinggal dicocokkan aja. R-nya itu masuk ke dalam yang mana ini? Ya, yang level mana? Sangat lemah, lemah, cukup, kuat, atau sangat kuat. Itu adalah bagaimana cara mencari koefisien korelasi. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu mencari koefisien determinan. Koefisien determinan ini dicari untuk mengetahui seberapa jauh variabilitas Y, seberapa jauh variabel Y ini dipengaruhi oleh variabilitas X. Seberapa jauh, seberapa persen yang dipengaruhi oleh X. Gitu. Yuk kita lihat rumusnya. Rumusnya kan R kuadrat, jadi
Koefisien determinan itu simbolnya adalah R kuadrat. Ya sudah, kalau mencari koefisien determinan tinggal memangkatkan koefisien korelasi. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, R kuadrat sama dengan A. Nah, ini ada A kan? Nah, ada A maka dicari dulu fungsinya tadi, fungsi korelasi. Kan ketemu A kan? Nah, ini masuk ke sini. Dikali sigma Y ditambah B. Nah, ada B juga. Dikali sigma XY dikurangi N dikali Y kuadrat per sigma Y kuadrat min N kali Y kuadrat. Nah, ini boleh kali 100, boleh enggak ya, nanti jawabannya adalah persen. Nah, pokoknya R kuadrat itu adalah persen. Koefisien determinan. Cara menafsirkannya bagaimana? Bahwa variabilitas Y dipengaruhi oleh variabilitas X sebesar R kuadrat persen. Hasilnya berapa? Itu tentang teori yang akan kita praktekkan hari ini, yaitu yang pertama, mencari fungsi, ya, fungsi korelasi. Kemudian yang kedua, koefisien korelasi untuk mencari seberapa lemah, seberapa kuat variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga adalah mencari koefisien determinan, yaitu mengetahui seberapa jauh variabilitas Y yang dipengaruhi oleh variabilitas X. Nah, itu. Silahkan dicatat boleh ya, di screenshot dulu boleh, istirahat dulu boleh ya, santai. Untuk lebih dalamnya, langsung ke soal aja biar paham ya. Kalau langsung ke soal, insya Allah langsung paham. Contoh soal, ini. Diketahui data jualan biskuit susu dan jualan susu tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut. Ini ceritanya adalah perusahaannya itu ada 2 produk, yaitu biskuit susu dan jualan apa? Susu, biskuit susu sama susu. Dia mau mengetahui pengaruhnya apa? Biskuit susu sama susu. Yuk kita lihat tahun 2011 jualannya biskuit susu 3. Jualan susu 130. 2012 X-nya 4, Y-nya 145. Tahun 2013 X-nya 5, Y-nya 150. Tahun 2014 X-nya 6, Y-nya 165. Tahun 2015 X-nya 7, Y-nya 170. Itu dipahami dulu. Tahun 2011 sampai 2015 ada data jualan biskuit susu yang X ini, yang disimbolkan X, dilambangkan X. Lalu untuk data jualan susu ini Y, yang kolom Y. Oke ya. Yang diminta adalah tentukan. Nomor 1, fungsi korelasi antara biskuit susu dan jualan susu. Ini nanti maka carilah Y sama dengan A plus BX-nya. A-nya berapa, B-nya berapa. Kemudian yang kedua, mencari koefisien korelasi. Berarti mencari pengaruhnya. Kuat atau enggak sih, lemah atau enggak. Biskuit susu itu ngaruh ya, ngaruh enggak ke jualan susu. Itu besok barangkali teman-teman ada yang menjadi kepala bagian pemasaran ya, bagian penjualan. Nah, itu harus mudeng ini. Bagaimana untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, koefisien determinan. Nah, determinan ini untuk mencari apa? Seberapa persen ya. Berapa persen sih yang dipengaruhi oleh X? Nah, berapa persen Y sih yang dipengaruhi oleh X? Yang pertama dulu yaitu fungsi korelasi. Mencari fungsi korelasi metode kuadrat terkecil, yaitu Y sama dengan, kita nanti cari Y sama dengan A plus BX. Langkah pertama adalah mencari B dulu. Mencari B itu rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Oke, dalam B ini butuh data apa saja? N jelas ya, maka kita buat kolom N.
Jadi teman-teman lihat di sini yang warna putih itu adalah soalnya. Yang warna abu-abu ini saya berikan untuk mendukung apa? Mendukung rumus ini. Oh, ternyata butuh N, maka diberikan kolom N. N itu adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu XY. Oh, X kali Y. Ya udah tambahkan X kali Y. Buat kolom sendiri. 3 kali 130 sama dengan 390. Dan seterusnya ya, ini dikali ya, dan seterusnya. Lalu butuh apa lagi? Sigma X. Oh, sigma X. Berarti bawahnya ini semua ditotal aja. Sigma X, sigma Y. Sudah ada ya ini ya. Oke, lalu di sini ada X kuadrat. X kuadrat belum ada. Maka diberikan kolom X kuadrat. Ini tinggal dikuadratkan. 3 kuadrat, maka 9. 4 kuadrat, 16, dan seterusnya sampai sampai baris terakhir. Sudah, maka kita cari B dulu ya. B sama dengan N. N-nya adalah 5 kali 3.900 dari mana? Sigma XY. Oh, sigma XY paling bawah ini. Lalu dikurangi sigma X. Sigma X berapa? Oh, 25. Dikali sigma Y, 760. Nah, per berapa? N dikali sigma X kuadrat. Nah, ini nih. Sigma X kuadrat 135. Kemudian dalam kurung sigma X berapa? 25 kuadrat, maka ya sudah, 3.900 dikali 5 sama dengan 19.500 dikurangi 25 kali 760 sama dengan 19.000 per 675. Ini dari 5 kali 135 dikurangi 25 kuadrat sama dengan 625. Hasilnya adalah 10. Itu B sudah diketahui 10, maka bisa dimasukkan ke dalam rumus B-nya, menggantikan huruf B-nya. Setelah itu, maka mencari huruf A. Huruf A-nya itu dari mana? Dari sigma Y dikurangi B kali sigma X. Bagaimana nih? Per N ya, per N. Maka 760 dari mana? Sigma Y. Dari bawah ini dikurangi B-nya tadi udah dapat ya, 10. Dikali sigma X 25 per N. N-nya berapa? 5. Oke, 760 dikurangi 250 per 5 sama dengan 510 per 5 sama dengan 102. Nah, 102 ini menggantikan A. Maka diperoleh Y sama dengan 102 ditambah 10X. Itu untuk mencari fungsi korelasi metode kuadrat terkecil. Kita buktikan pakai metode momen. Udah sama hasilnya, namun kita cari dulu ya. Bagaimana caranya? Sigma Y sama dengan N kali A plus sigma X kali B. Lalu ada persamaan yang kedua, sigma XY sama dengan sigma X kali A plus sigma X kuadrat kali B. Yang dibutuhkan adalah N, jelas, dibuatkan kolom N. Lalu, apalagi nih? Sigma Y. Sigma Y di sini sudah ada. Sigma X di sini sudah ada. Yang paling bawah ya, paling bawah tadi ditotal aja. Lalu sigma XY, oh pakai lagi yang tadi dipakai lagi. X kali Y, tinggal dikalikan. Lalu ini sudah, yang ini tinggal dikasih kolom X kuadrat. Oh ini sama dengan yang tadi. Maka dimasukkan. Yuk, yang pertama, sigma Y. Sigma Y berapa? 760. Ini 760, masukkan ke sini. 760 sama dengan 5A. 5A itu apa? 5 adalah N, A-nya itu belum diketahui. Sigma Y, sigma X. Sigma X adalah 25. 25B. B-nya belum diketahui. Ya sudah, dimasukkan aja. Sigma XY ini 3.900 sama dengan sigma X 25A plus 135B. Ini dari sini ya. Oke, ketemu ini, kemarin ada yang nanya kan, kok bisa dikali 3? Ya karena kan biar sama. Nah sekarang dikali berapa? Biar sama. Biar sama boleh sama-sama 25A, boleh sama-sama 135B. Boleh. Nah, pada saat ini saya memilih sama-sama
25A aja. Kalau sama-sama 25A, yang atas ini, yang fungsi ini, yang 760 sama dengan 5A plus 25B, yang persamaan ini saya kalikan 5 aja semua. Kan 5 kali 5 kan 25, biar habis gitu loh ya. Biar nanti habis dikurangkan. Maka kalau dikali 5, maka dikali 5 semua. 760 dikali 5 sama dengan 3.800, 5A dikali 5, 25A, 25B dikali 5, maka 125B. Ya udah kan, udah ada yang sama kan? Kalau udah ada yang sama, maka bisa dihilangkan. Dihilangkannya itu bagaimana? Dikurangi. Nah, ini dikurangi aja. Karena ini saya kurangkan dibalik aja ya, karena toh nanti kalau mau 3.800 dikurangi 3.900 kan minus 100. Nah, minus kan nanti toh juga dipositifkan. Ya udah dibalik aja. 3.900 dikurangi 3.800 100, 25A dikurangi 25A itu 0, udah habis. 135B dikurangi 125B itu adalah 10B. Maka 100 sama dengan 10B. Maka B sama dengan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Ya, sudah ketemu ya, sama B-nya 10. Lalu ketika sudah tahu B-nya 10, maka bisa dimasukkan salah satu. Mau yang persamaan atas atau bawah. Kalau saya sih lebih pilih yang paling sederhana aja, yang paling dikit angkanya, yaitu 760 sama dengan 5A ditambah 25B. Ya, B-nya tinggal diganti 10. Maka 760 sama dengan 5A ditambah 250. 760 dikurangi 250. Loh, kenapa dikurangi 250? Karena ini pindah ruas ke kiri. Kan di sini ruas kanan, di sisi kanan positif, maka kalau dipindahkan ke sisi kiri jadinya negatif. Maka 760 dikurangi 250 sama dengan 5A. 760 dikurangi 250, hasilnya kan 510, sama dengan 5A. Maka A sama dengan 510 dibagi 5. A sama dengan berapa? 510 dibagi 5? 102. Oke, jawabannya sama lagi. Sekarang yang metode ketiga. Metode ketiga itu yang berbeda. Ada yang baru dari pertemuan kemarin. Rumusnya ini ada apanya? Nah, ada ininya, barbarnya. Oh, ada barbarnya, itu rata-rata. Kita lihat ya, rumusnya tadi sudah langsung dibacakan aja. Tadi udah dibacakan, sekarang ke cari B sama A. Kemudian, X bar itu apa sih? X bar itu adalah rata-rata X. Rata-rata X itu diperoleh dari sigma X dibagi N. Sigma X-nya berapa? 25. N-nya berapa? 5, maka 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi nilai X bar itu adalah 5. Lalu kalau Y bar berapa? Y bar itu sigma Y dibagi N. Sigma Y dibagi jumlah data. Sigma Y-nya berapa? 760 dibagi 5. Maka jawabannya adalah 152. Itu X bar Y bar. Ini X bar Y bar ini untuk untuk dimasukkan ke dalam rumus. Mencari B sekarang. Mencari B bagaimana rumusnya? Sigma XY. Sigma XY dikurangi N dikali apa? X bar Y bar. Ya udah tinggal dimasukkan aja. Sigma XY berapa? Oh, 3.900. Masukkan ke sini. Dikurangi N. N-nya berapa? N-nya adalah 5. Dikali X bar tadi berapa? 5. Y bar berapa? 152. Nah, dimasukkan aja. Maka diperoleh 3.900 dikurangi 5 kali 5 kali 152 sama dengan 3.800. Itu untuk pembilangnya. Sekarang penyebutnya. Sigma X kuadrat. Oh, berapa sigma X kuadrat? 135. Dikurangi N. N-nya berapa? 5. Lalu X kuadrat. X-nya berapa? X bar kuadrat berapa? Nah, ini kelihatan nggak barnya? Barnya kecil ya, kalau ada titik itu bar. Jadi kalau di equitation, saya kemarin pakai equitation itu terlihat jelas, jeret gitu ya, garis di atas. Tapi kok ini setelah
ditampilkan jadi seperti titik gitu loh ya. Ini anggap aja ini adalah garis atas bar. X bar kuadrat 5 kuadrat. Nah, 135 dikurangi 125. Hasilnya adalah 10 sama ya, 10. A-nya berapa? A-nya Y bar dikurangi B kali X bar. Y barnya berapa? 152 dikurangi 10 kali 5. B-nya 10. 5-nya itu adalah X bar. Maka sama dengan 152 dikurangi 50 sama dengan 102. Oke, rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga, hasilnya sama yaitu A 102, B-nya 10. Kemudian kita akan mencari koefisien korelasi. Koefisien korelasi ya, koefisien korelasi itu untuk mencari pengaruh kuat lemahnya. Yuk kita lihat rumusnya. Mencari R itu sama dengan ini ya. Tinggal dilihat, kita masukkan aja. N-nya adalah 5 ya, N-nya 5. Kemudian sigma XY itu adalah 3900, tinggal dimasukkan ke sini. Lalu apalagi dikurangi 25 dari mana? Itu adalah sigma X ya, ini dikali sigma Y 760 per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat kali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Tinggal dimasukkan. N-nya berapa? 5. Sigma Y kuadratnya berapa? Oh, ini banyak banget. Oh, ya kan? Nah, tadi nggak ada Y kuadrat ya yang set-set sebelumnya, maka karena di dalam rumus mencari koefisien korelasi, mencari rumus R, itu ada kita butuh Y kuadrat, maka kita tambahkan aja di sini kolom Y kuadrat. Y kuadrat ini dari mana? Dari 130 pangkat 2. Hasilnya ini. Nah, tinggal nanti sigmanya taruh bawah sendiri. Ini ya 116.550. Di sini ada titiknya, kok di sini nggak ada. Emang sengaja saya hilangkan biar tidak rancu dengan arti kali di sini. Titik kali di sini. Gitu loh ya. Itu semoga bisa dipahami. Untuk sigma Y di sini 760 sama kuadrat. Terus kemudian dihitung ya. 5 kali 3.900 berapa? 19.500 dikurangi 25 kali 760 berapa? 19.000. Akar 5 kali 135 berapa? 675. Dikurangi 25 kuadrat berapa? 625. Akar lagi 5 kali 116 550 sama dengan 582. 750 dikurangi 760 kuadrat berapa? 577,600. Maka R diperoleh 500 dibagi akar 50 dikali akar 5.150. R sama dengan 500 dibagi 507,445 sama dengan 0,98533. Sudah diperoleh R-nya. 0,98533. Artinya apa? Nah, kalau untuk mengartikan maka 0,98533 ini termasuk dalam ranah yang mana nih? Sangat lemah, lemah, cukup, kuat, atau sangat kuat? Oh, ternyata ada di bagian sini ya, di antara 0,9 sampai 1. Maka artinya adalah karena R sebesar 0,98533, maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y bersifat sangat kuat. Maksudnya, jualan biskuit susu itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jualan susu. Itu loh, itu fungsinya mencari koefisien korelasi. Jadi bisa buat keputusan. Oh, besok kalau sangat kuat maka jualannya produk X ya, produk X apa nanti? Variabel X berpengaruh ke variabel Y. Jualan biskuit susu sangat kuat pengaruhnya terhadap jualan susu.
Nah, sekarang untuk mencari koefisien korelasi, ya walaupun hasilnya sama, namun teman-teman harus ngerti ya, harus ngerti caranya bagaimana mencarinya. Untuk rumus kedua, R-nya ini adalah sigma ya dalam kurung X min X bar dikali dalam kurung Y min Y bar. Ini rumus baru nih. Maka perlu ada kolom X min X bar kali Y min Y bar, maka perlu diginikan. Nah, terus bagaimana? Loh, ini kok ada kali, maka perlu ini dibuat kayak gini. X dikurangi X bar, Y kurangi Y bar. X kurangi X bar, X barnya berapa tadi? X barnya adalah 5, maka X-nya berapa? 3. 3 dikurangi 5 berapa? Minus 2. 4 dikurangi 5 berapa? Minus 1. 5 dikurangi 5 berapa? 0. 6 dikurangi 5 berapa? 1. 7 dikurangi 5, 2. Itu dulu langkah pertama. Langkah kedua, Y min Y bar. Y barnya adalah 152. Y-nya berapa? Ini Y-nya lihat aja di kolom Y. Kemudian Y barnya berapa? 152. Ya udah, tinggal diisi. 130 dikurangi 152 sama dengan minus 22. 145 dikurangi 152 sama dengan minus 7. 150 dikurangi 152 sama dengan minus 2. 165 dikurangi 152, 13. 170 dikurangi 152, 18. Oke, sudah ketemu kolom X min X bar, Y min Y bar. Sekarang bagaimana? Oh, di rumusnya itu adalah kali. Kalau kali ya ini dikali hasilnya ini. Min 2 dikali min 22 sama dengan 44. Minus ketemu minus kan jadinya plus. Minus 1 dikali minus 7 sama dengan 7. 0 dikali minus 2 sama dengan 0. 1 dikali 13 sama dengan 13. 2 dikali 18 sama dengan 36. Itu ya, itu sudah tuntas untuk yang rumus yang atas ini. Sekarang yang bawah. Oh, ternyata yang bawah, yang bagian penyebut ini, ada X min X bar kuadrat. Wah, harus dikuadratkan nih. Nah, kita bikin kolom lagi. X min X bar dikuadratkan. Jadi tinggal menguadratkan yang kolom X min X bar. Min 2 kuadrat, 4. Min 1 kuadrat, 1. 0 kuadrat, 0. 1 kuadrat, 1. 2 kuadrat, 4. Sekarang, tadi juga ada lagi Y min Y bar kuadrat. Maka, dibuat ini aja. Y min Y bar itu yang kolom ini tinggal dikuadratkan. Min 22 kuadrat, 4, 8, 4. Min 7 kuadrat, 49. Min 2 kuadrat, 4. 13 kuadrat, 169. 18 kuadrat, berapa? 324 gitu. Oke, kalau sudah, jadi fungsinya tabel data pendukung rumus ini untuk memasukkan data ke dalam rumus. Kita lihat ya, untuk pembilangnya di sini R sama dengan sigma dalam kurung X min X bar dikali Y min Y bar. Berapa? 100. Oh, ini udah ketemu 100, tinggal dipindahkan di sini. Per akar sigma X min X bar kuadrat. Oh, di sini 10. Tinggal dimasukkan ke sini. Dikali sigma Y min Y bar kuadrat. Berapa? 1030. Tinggal dimasukkan di sini. Oke, sudah ketemu. R sama dengan 100 per akar berapa? 10 dikali 1030 sama dengan 10.300. Maka R sama dengan 100 per akar 10.300 berapa? 101,488956. Maka R sama dengan 0,98533. Sama. Hasilnya sama. Ini masuk ke dalam tafsiran yang sangat kuat, maka kesimpulannya masih sama dengan yang tadi karena ini hanya rumus yang kedua. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y bersifat sangat kuat. Itu ya. Sudah tuntas untuk mencari koefisien korelasi baik dengan rumus pertama maupun rumus kedua. Sekarang
mencari koefisien determinasi. Ini yang terakhir ya. Mencari koefisien determinasi itu juga ada dua rumus. Rumus yang pertama paling mudah, yaitu apa? Tinggal menguadratkan koefisien korelasi. Tadi kan yang slide sebelumnya, koefisien korelasi sudah kita ketahui ya. 0,98533 tinggal dikuadratkan maka 97,0875 itu sudah dapat. Nah, sekarang rumus kedua. Rumus kedua adalah R kuadrat. R kuadrat itu adalah simbolnya koefisien determinasi. R kuadrat itu lambangnya koefisien determinasi. A dikali sigma Y ditambah B dikali sigma XY dikurangi N dikali Y kuadrat. Y bar. Nah, Y bar kuadrat. Gimana nih? Y bar lagi ya, ada barnya lagi. Tuh kan kelihatan kan? Nah, equation-nya kalau yang pas pakai ini garisnya itu panjang, ini juga panjang. Tapi ketika dimasukkan ke ini kok jadi pendek. Nah, itu ya, tapi harus jeli ya, harus jeli. Barnya ini kelihatan. Kalau ditulis tangan bisa jelas, tapi memang kalau kemarin nulisnya pakai di PowerPoint itu pakai equation agak sulit. Nah, tapi yang penting kelihatan ini. Per sigma Y kuadrat min N dikali Y bar kuadrat. Yuk kita masukkan. Sebelum kita masukkan butuh apa aja nih? Butuh sigma Y. Oh, sudah ada. A itu yang tadi ya, A ya. Saya tulis di sini A-nya adalah yang dulu, yang tadi. Yang A, B di dalam fungsi korelasi tadi 102, B-nya adalah 10, masih ingat kan? Nah, di situ ya. Saya tuliskan di sini. Lalu sigma Y, nah ini ada 760, kemudian B itu tadi 10, sigma XY adalah ini, nah butuhnya kolom XY, tinggal dikali aja, kolom X, isian kolom X dikali isian kolom Y. Nah ini tinggal dikali aja, ditelusur aja, nanti tinggal di sigma, sigma itu adalah jumlah. Nah oke, N, min N, N-nya 5, dikali Y bar kuadrat, Y bar itu 152, dipangkat 2, per sigma Y kuadrat. Berapa ini? 1016, ya, 116.500. Kalau nggak ada titiknya itu agak susah bacanya ya, tapi di sini memang tidak diberi titik karena takutnya salah tafsir dengan titik yang ini. Titik yang di dalam rumus itu artinya kali. Kalau titik yang ada di dalam tabel ini artinya untuk memisahkan, memudahkan membaca ribuannya. Dikurangi 5 dikali 152 kuadrat. R kuadrat nah, sama dengan 77520 ditambah 39.000 dikurangi 115.520 per 116.500 dikurangi 115.520. Maka R kuadrat sama dengan 1000 dibagi 1030 sama dengan 97,09%. Persen itu kan maksudnya apa? Maksudnya kan kalau teman-teman ini dibagi manual kan 1000 dibagi 1030 kan hasilnya 0,97 ya kan, 0,9709. Kalau dikasih persen kan sama aja, berarti kan 97,09 kan sama aja, maksudnya 97,09% kan sama dengan 97,09 per 100. Jawabannya sama, 0,97. Kenapa nih dibuat persen ya kan? Karena untuk kesimpulannya kan memang dibuat persen gitu loh ya. Kesimpulannya di sini apa? Karena R kuadrat sebesar 97,09 angkanya ya, maka angka apa? 97,09% dari variabilitas jualan susu Y dapat dijelaskan oleh variabilitas jualan biskuit susu. Jadi sebanyak 97,09% dari jualan susu itu dijelaskan oleh X, dipengaruhi oleh X, bisa dijelaskan oleh biskuit susu. Sedangkan, nah itu arti lainnya lagi, maka 2,91% maksudnya apa ini? 2,91% itu diperoleh dari 100% dikurangi 97,09, jawabannya 2,91%. Itu dijelaskan oleh faktor lain. Faktor lain tuh maksudnya bisa jadi harga atau apa ya, jualan yang lainnya bisa faktor lain.
Faktor lain bukan faktor biskuit susu. Oke. Nah, ini tabel data pendukung rumus secara keseluruhan. Kalau teman-teman pengen meringkas, tadi yang dibutuhkan apa aja, bisa pakai tabel pendukung rumus ini. Dari mulai mencari fungsi korelasi, koefisien korelasi ya, atau koefisien determinan itu. Nah, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.